Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anakku sekalian, berjumpa kembali bersama Bu Ida dalam pembelajaran Siroh tentang kota-kota bersejarah dalam Islam. Agar berkah pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kota yang akan kita pelajari hari ini adalah kota di negeri Syam, kemudian Mesir, dan negara Arab Saudi. Baik, kita simak bersama dengan fokus. Negeri Syam. Negeri Syam adalah negeri yang mulia, negeri para nabi, tempat kiblat pertama umat Islam dan tempat hijrah Nabi Ibrahim, serta tempat yang diberkahi. Syam menjadi tempat yang diberkahi karena tanahnya yang subur, banyak terdapat buah-buahan dan sungai dan juga negeri para nabi. Allah menjelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 137, dan kami wariskan kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian barat yang telah kami berkahi. Saat ini negeri Syam terbagi menjadi 4 negara, yaitu Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordania. Negara di negeri Syam diantaranya adalah Suriah dan Palestina. Suriah beribu kota Damaskus, menjadi salah satu kota tertua di dunia dan daerahnya subur, menjadi pusat industri, menghasil minyak, tembakau, bahan kimia, barang tenun, dan kerajinan tangan. Peninggalan sejarah di negara Suriah adalah Masjid Jami Umayyah. Kemudian negara Palestina beribu kota Al-Quds. Tanah Palestina hingga saat ini menjadi rebutan bangsa Yahudi atau Israel karena Yahudi beranggapan bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, the promised land. Sementara bagi kaum muslimin, Palestina atau Syam adalah tanah yang penuh dengan sejarah dan dicintai serta dijanjikan Allah untuk orang-orang yang beriman. Yahudi Israel mulai menyerang Palestina sejak tahun 1967 hingga saat ini. Di Palestina ada peninggalan sejarah yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama umat Islam, sekaligus menjadi tempat mi'rajnya Rasulullah. Sehingga hingga detik ini, umat Islam di Palestina terus berjuang mempertahankan tanah airnya dari kekejaman Israel, laknatullah. Negeri Mesir. Negeri Mesir adalah negara yang sebagian wilayahnya terdapat di benua Afrika dan sebagian lagi di benua Asia. Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara Mesir ini menjadi negara yang sangat maju sejak zaman dahulu. Negara ini unggul dalam bidang arsitektur, ilmu pengetahuan, dan sosial budaya. Kemajuan arsitektur bangunan yang ada di Mesir sudah terbukti sejak zaman dahulu dan hingga saat ini bangunan tersebut masih bisa kita jumpai. Di antaranya adalah piramida. Piramida ini adalah bangunan tempat makam-makam raja-raja Mesir kuno yang dikenal dengan nama Fir'aun. Sementara bangunan Sphinx ini adalah patung berkepala manusia berbadan singa yang dianggap sebagai penjaga makam oleh orang-orang Mesir kuno. Kemudian ada lagi bangunan yang sangat terkenal, bisa kalian lihat di sini.
Ini adalah Universitas Al-Azhar Kairo yang dibangun pada masa pemerintahan Fatimiyah. Nama Al-Azhar sendiri adalah diambil dari putri Rasulullah, Ibunda Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu an, yang hingga saat ini Universitas Al-Azhar menjadi salah satu universitas terkemuka yang ada di dunia. Al-Azhar sendiri awalnya adalah hanya sebuah bangunan masjid yang digunakan untuk proses pendidikan di sana. Negara Arab Saudi. Negara Arab Saudi terletak di Asia bagian barat. Negara ini berbentuk semenanjung, sekaligus menjadi negara penghasil minyak terbesar di dunia dan tempat berlangsungnya ibadah haji bagi seluruh muslim yang ada di berbagai penjuru dunia. Peserta haji terbesar berasal dari negara Indonesia, India, Bangladesh, Mesir, dan Pakistan. Bangunan bersejarah di Arab Saudi diantaranya adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram di sana terdapat bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah ini menjadi sentral bagi pelaksanaan prosesi ibadah haji yang berupa tawaf. Kemudian ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah ketika beliau hijrah di Madinah, sekaligus ini juga menjadi tempat tinggal Nabi, dan hingga Nabi pun di sana wafatnya. Beribadah di Masjid Nabawi pahalanya adalah 1000 kali lipat dibandingkan di tempat yang lain. Kemudian ini ada Jabal Sur. Jabal Sur adalah tempat Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar tinggal di sana sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ada Bukit Uhud. Bukit Uhud ini adalah tempat terjadinya perang Uhud yang menyebabkan syahidnya beberapa sahabat Rasulullah. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah mereka dipisahkan selama waktu yang panjang. Gua Hiro Ini Gua Hiro adalah tempat ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, Iqra dari malaikat Jibril. Kemudian ini bangunan Masjid Quba, salah satu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah ketika perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ini Padang Arafah. Padang Arafah adalah salah satu tempat wukuf para jamaah haji. Semoga dengan kita melihat bangunan-bangunan ini, kita termotivasi untuk berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Allahumma amin. Anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah belajar bersama tentang negeri-negeri muslim yang ada di berbagai belahan dunia. Semoga kelak kita bisa ada kesempatan untuk berkunjung ke sana, sekaligus harapannya adalah kita bisa menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat bangunan-bangunan di negara-negara muslim. Kita semakin memahami akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup bersama pembelajaran hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.